One, two, three, action. Oke, coba berkelas, balik lagi di Buff FM. Dan di sini yang ngisi konten ini itu bukan Buff kali ini. Itu gua sendiri, pemilik channel. Udah gitu aja sih. Udah lama nggak bikin beginian. Berapa lama ya? 2 tahun kali ya? 2 tahun, oke. Kali ini gua mau ngebahas hal yang agak berat. Dan buat kalian, disclaimer yang nonton video ini, kalau kalian emosian dan gampang tersinggung, close aja ya, gak perlu ditonton, gak apa-apa. Tapi jangan deh, biar viewer gue nambah gitu. Oke cuy, di sini yang bakal gue bahas adalah tentang seni roasting dan ketersinggungan sesuai di judul, ya kan? Apa sih ketersinggungan itu? Sebelumnya, gue cuma pengen nanya, siapa yang gak pernah tersinggung? Semua orang pernah kali ya, karena ketersinggungan itu sebenarnya sebuah perasaan yang emang wajar banget dimiliki manusia. Tapi sebenarnya ketersinggungan itu dihasilkan dari rasa kemanusiaan yang kita miliki. Iya men, selama kita punya rasa kemanusiaan, kita akan tersinggung apapun itu. Dan semakin besar rasa kemanusiaan yang kita punya, semakin gampang juga kita tersinggung. Terus ketersinggungan ini sebenarnya juga bisa kita kontrol, tergantung kita sih. Karena cara kita ngekspresiin ketersinggungan itu sendiri juga beda-beda cuy. Dan sesuatu yang ngebuat kita tersinggung itu juga nggak sama. Mulai dari yang tersinggung karena hal personalnya diungkit, tersinggung karena merasa direndahin, diejek, dan banyak di zaman ini itu malah tersinggung karena mereka terlalu mikirin orang lain. Jadi mereka yang mereka pikirin itu nggak tersinggung, tapi mereka yang tersinggung. Jadi ada yang level ketersinggungannya itu ya segitu. Menurut gua itu juga hal yang sangat wajar sih, karena seperti yang kita tahu manusia itu juga nggak cuma satu kan, dan tiap-tiap dari manusia itu juga nggak ada yang sama. Mereka punya istilahnya sensitivitas yang beda-beda. Maka dari itu di sini gue bikin konten speak up ini di dalam konten lama gue yang bertajuk Buff FM, melihat isinya bersama. Ya udah, gue masukin sini aja kali ya gitu pikir gue. Ada banyak cara yang buat kita mengekspresiin ketersinggungan kita. Apa aja? Gua urutin ya dari yang menurut gue pribadi paling low quality sampai yang paling classy. Classy, oke, berkelas. Yang pertama, dan saran gue, ini harus banget kita hindari, jangan sampai terjadi. Ini adalah ketika seseorang itu nggak berniat nyinggung kita, tapi kita merasa tersinggung. Kayak yang gue bilang di awal tadi, orang itu nyinggung orang lain, dan orang-orang yang dia singgung itu nggak tersinggung, tapi malah kita yang tersinggung, gitu. Dan masalah yang paling umum itu ngebawa hal ketersinggungan ini ke ranah hukum, itu yang paling umum. Tapi hal yang terburuk adalah kita sebagai orang yang tersinggung itu bisa ngerenggut nyawa orang yang kita nilai nyinggung kita tadi. Itu menurut gua cara terburuk yang pernah ada buat mengungkapin ketersinggungan kita. Kedua adalah nyalain diri sendiri. Jadi ini juga perlu gua mention buat hindarin ya, karena blaming something on yourself, it can solve your problem. Jadi nggak akan nyelesain masalah lu. Ketika lu tersinggung dengan kata-kata orang yang menurut lu menyinggung diri lu menyatakan bahwa diri lu itu salah. Lu juga bisa kalau sometimes lu ngelukai diri lu, bahkan lu bisa amit-amit ngebunuh diri lu karena lu nggak kuat dengan kata-kata orang yang yang membuat lu itu kayak nggak pantas lagi buat hidup gitu loh. Itu kita harus hindari sih, karena hal yang paling fatal ya itu suicide. Yang ketiga adalah speak up. Sok-sok speak up maksud gue. Ya, speak up. Ini adalah hal yang sangat sering kita jumpai di Twitter. Iya gak sih? Kita tersinggung dikit, udah speak up di sosmed. Men, itu gak bakal nyelesain masalah ketersinggungan lu. Apalagi kalau ada yang lawan argumen lu. Bakal terjadi perdebatan panjang itu. Tapi it's better than melukai diri lu sendiri. Jadi gue taruh di ketiga. Apalagi kalau banyak yang ngebela argumen lu, itu mungkin bisa bikin alasan lu berteman dengan lu sendiri. Tapi intinya jangan sampai lu itu dikit-dikit speak up, karena ya kayak lu nggak punya temen aja buat curhat, iya nggak sih? Jadi gitu.
Gak semua hal yang kita lakuin, yang kita rasain itu harus dikonsumsi publik. Jadi emang ada beberapa hal yang gak boleh sampai kita keluarkan di publik. Tapi tergantung orang-orang juga sih. Yang keempat itu adalah berteman dengan ketersinggungan. Nah ini mulai masuki yang klasik. Iya, berteman. Seperti halnya saat lo dikatain orang dan lo tersinggung, lo cuma mikir gini, oh dia ngatain gue tersinggung. Oke, gue akan balas suatu saat nanti hingga lu nggak bisa buat nyinggung gue lagi. It's very very nice move, man. Jadi lu itu udah berteman dengan diri lu sendiri. Kalau lu tersinggung, kalau seumpama lu itu jadi petani, seorang nyinggung lo. Jadi petani itu pekerjaan yang buruk, yang sangat desa sekali. Petani itu kuno, petani itu orang zaman dulu. Tapi lu punya pikiran lain, punya mindset lain. Lihat aja, gue buktiin kalau jadi petani itu nggak serendah itu, dan gue bakal nunjukin kalau lu nggak bisa ngatain gue lagi, nggak bisa ngatain petani lagi. Nah, di situ ditanamin di hati. Jadi lu nggak speak up. Kalau speak up ya bener jadi perdebatan panjang seperti yang gue bilang tadi. Oke, yang kelima itu menjadikan ketersinggungan lu menjadi candaan. Lu bisa ketawa lepas bareng teman-teman dengan ketersinggungan lu, dan itu adalah faktor yang membuat lu bisa makin berkembang lagi. Lu juga bakal dapat respect lebih dari orang-orang di antara lu, di sekitar lu, kalau lu bisa ngejadiin ketersinggungan lu jadi sebuah candaan. Dan ini dia adalah yang bakal gue bahas tentang roasting. Dan yang terakhir ini yang paling classy sih menurut gue. Ngejadiin ketersinggungan menjadi sebuah karya. Seni tersinggung. The art of tersinggung. Ya, gue lupa bahasa Inggrisnya. Pokoknya seni dari ketersinggungan. Seperti yang kita tahu, banyak banget seni yang berawal dari ketersinggungan. Bisa menjadi bisa menjadikan ketersinggungan jadi seni itu adalah move yang sangat hebat banget menurut gue. Sangat bisa kita respect banget. Karena dia udah berteman dengan diri sendiri. Dia udah menjadikan seni sebagai candaan, dan dia juga speak up. Tapi speak upnya dengan sebuah seni, sebuah karya. Biasanya seni ketersinggungan ini menjadi sebuah cerita, sebuah lagu, bahkan komedi yang seperti gue bilang tadi. Jadi jadiin rasa tersinggung itu menjadi sebuah curahan hati dalam bentuk seni. Jadi speak up dalam bentuk seni gitu. Tapi lu juga harus sadar, gak semua orang bisa nerima karya seni. Ya gak? Orang-orang itu kayak punya selera seni masing-masing. Jadi kalau lu ngeluarin seni ini, komedi ketersinggungan contoh, dan ada orang yang gak suka, ya udah, emang selera mereka bukan seni ketersinggungan itu. Jadi gak semua orang bisa nerima karya seni. Orang cuma menerima seni yang mereka sukai atau mereka hargai aja. Oke, kita ke seni roasting sekarang. Mendengar kata roasting, apa sih yang ada di pikiran kalian nih? Iya, stand up comedy. Seperti yang paling menjadi trending topic kemarin, yang viral, itu adalah yang dilakukan Kiki Saputri kepada DPR, ya kan? The art of roasting di stand up comedy ini adalah suatu hal yang memanfaatkan betul ketersinggungan, cuy. Jadi semakin yang kita roasting itu merasa tersinggung, maka semakin berhasil roasting yang kita lakukan. Di dalam seni roasting ini adalah suatu momen yang tepat buat kita nyampein kritik pada seseorang yang kita roasting. Kalau sebelumnya kita takut banget buat ngeritik orang, buat mengasih saran ke orang karena kita nilai bahwa orang itu bakal tersinggung. Di sini ada momen yang tepat buat ngeritik mereka. Akan lebih kerasa lagi kalau roasting yang akan kita lakukan itu berisi kritikan pedas yang mengkritik kinerja atau kekurangan dari seseorang yang kita roasting tadi, agar dia bisa berkembang lebih baik lagi suatu saat nanti. Dan itu banyak terjadi sih. Tapi gak sesimpel itu. Kalau kita pengen ngadain roasting pada orang lain, kita kudu mastiin bahwa orang yang akan kita roasting itu bakal setuju buat kita roasting. Jadi gak semena-mena roasting, tapi kita juga harus pastiin yang kita roasting itu juga harus setuju dengan apa yang akan kita lakuin. Apa aja yang kita omongin, lu kudu nerima baik-baik. Jangan
bawa ini sebagai masalah. Intinya jangan baper. Soalnya ya seperti yang gue jelasin, tiap orang punya tingkat ketersinggungan yang beda-beda. Cara mereka ngekspresiin juga beda-beda. Jadi jangan sekedar roasting. Ada guru buta, kita roasting gua buta. Lalu Pak Buta, kayak gitu. Kalau gurunya baperan mati lu. Kita lihat tiap orang beda-beda ya. Tapi emang bener, roasting itu awalnya emang cara masyarakat awam mengkritik tokoh publik atas kebijakan-kebijakan mereka. Ini dilakuin di Amerika tahun 50-an kalau nggak salah. Oke, balik lagi, di zaman ini roasting itu perlu banget dilaksanain buat sebuah karya seni. Waduh, karya seni. Ketika pengamat seni merosting kreator, merosting sebuah karya, di situ kreator seni, pembuat seni, seniman bakal belajar banyak banget ilmu yang belum mereka miliki karena diamati dan dikritik langsung oleh karya seni dalam bentuk roasting. Roasting itu gimana ya, daripada kritik seni, roasting itu kayak lebih bebas saja. Kita lebih bebas ngungkapin sesuatu dan yang kita roasting itu bakal nerima kita apa adanya, bakal nerima kata-kata yang kita ungkapin apa adanya. Tapi mengesampingkan hal itu agar gak terkesan menghina, roasting juga harus lucu. Karena roasting yang lucu itu bakal ngerubah perspektif orang. Kalau roasting itu cuma ya apa bedanya sih sama karya kritik seni, itu perspektif mereka bakal berubah. Kalau sebenarnya roasting itu beda banget loh sama kritik seni, lebih bebas, lebih lucu. Jadi intinya kesannya bercanda tapi sebenarnya itu menghina dengan gaya, tapi gak menghina juga karena yang kita hina itu udah setuju. Kita menghina di depannya bukan di belakangnya. Menurutku itu hal yang baik banget, yang nice move banget. Dan kata-kata terakhir dari gua, roasting yang dibalut dengan komedi adalah seni di dalam seni. That's it. Oke cuy, kalau lu suka sama video ini ya udah jangan lupa buat stay alive. Jadi jangan sampai kalian melakukan hal-hal yang harusnya kita hindari di sosial media. Kita hindari mengenai ketersinggungan tadi. Dan gue yakin juga ada orang yang tersinggung dari video gue ini. Jadi so that's it. Belajarlah dari orang yang sedang belajar.